kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Mau kemana? Sayuran rusak semua lagi. Cepet jalan. Woi! Itu balasan buat orang yang nggak tanggung jawab kayak kamu. Tuh, banget. Banget lagi. Cek kampung. Udah saya bahas sih lo. Hah, mau kemana lo? Tanggung jawab nih. Jangan pergi. Masa cewek kampung. Iya, rasa banget tuh cewek. Ayah. Astagfirullahaladzim. Ayah. Amira. Iya, ini Amira ya. Berapa kali lu nunggak? Hah? Berapa kali nunggak? Ambil dia. Ayo, ya, kamu. Lepasin saya. Ya. Ayah. Tolongin ayah saya, tolong. Siapapun yang berani menolong dia akan bernasib seperti dia. Bubar! Bubar! Ayah harus bertahan ya. Amira mohon ya. Ayah tolong ya. Tolong. Ayah harus bertahan demi Amira ya. Ayah harus tahan ya. Tolong ya demi Amira.
Ayah? Ayah? Ayah! 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 Ya Allah! Ayah! 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 Oh, saya diuntung, ayah! Ayah! Stop! Ayah! Stop! 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 Ayah! 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 Pak, tolong saya, Pak. Ayah saya harus dibawa ke rumah sakit sekarang, Pak. Saya mohon, tolong saya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ayo. Bawa ke dalam truk. Ayo cepetan. Ayo. Ayo. Ayah bangun ya. Ayah bangun ya. Ayah. Ayah. Mbak, tunggu di luar saja, Mbak. Tunggu di luar, Mbak. Ayah. Ya Allah, jangan ambil ayah dariku. Sudah cukup, Sandra. Orang-orang macam ini nggak patut kamu manjakan terus. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Dok, ada apa dengan ayah saya, Dok? Kamu seharusnya nggak di sini. Dokter, tapi saya pengen tahu gimana keadaan ayah saya, Dok. Kenapa ayah saya seperti itu, Dok? Kondisi ayah kamu kritis. Tolong saya, Dok. Tolong saya, Dok. Saya mohon. Tolong bantu ayah saya. Saya nggak punya siapa-siapa lagi selain dia, Dok. Dokter, tolong kasih tahu ke saya apa yang harus saya lakuin. Baik. Akan saya buatkan sebuah resep. Ada satu obat yang bisa menyelamatkan nyawa ayah kamu. Tapi obat ini memang harganya sangat mahal. Saya nggak tahu bagaimana cara kamu untuk mendapatkannya. Tapi saya harap kamu bisa mendapatkannya secepatnya. Ini demi nyawa ayah kamu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, kamu kenapa? Kamu kenapa, Dek? Sini. Dokter bilang kalau keadaan ayah lagi kritis. Saya nggak
nggak punya siapa-siapa lagi. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Saya nggak mau kehilangan ayah. Saya nggak mau. Sabar ya. Boleh saya lihat resepnya? Dokter bilang kalau saya bisa dapetin salah satu obat itu, nyawa ayah saya bisa ditolong. Tapi saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang buat bayar obat itu. Saya nggak tahu gimana caranya. Saya punya teman, namanya Sandra. Dia punya yayasan sosial juga, dan dia orangnya baik. Saya yakin dia pasti bisa menolong kamu. Ini alamatnya. Sandra? Iya, kamu bisa datengin dia malam ini juga. Kamu bilang aja Ibu Rita yang nyuruh kamu, ya? Iya, Bu. Sekarang juga saya akan cari alamat rumah ini. Makasih, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Ngapain? Mau cari sampah? Jangan di sini. Pergi. Sana pergi. Maaf ya, Pak. Saya datang ke sini bukan untuk cari sampah. Tapi saya mau ketemu sama Ibu Sandra. Ini rumah Ibu Sandra, kan? Untuk apa kamu ketemu Ibu Sandra? Hah? Sudah, pergi sana, pergi. Saya mohon, Pak, tolong izinin saya ketemu Ibu Sandra. Nggak bisa. Awas, awas, awas. Minggir. Pak, saya mohon, Pak, tolong izinin saya ketemu Ibu Sandra sebentar, Pak. Nggak bisa. Lepasin saya. Mau ngapain di sini? Hah? Berani-berani ke sini ya? Siapa lu? Hah? Enak. Keluar, keluar. Lepasin saya mau ketemu Keluar. Ibu Sandra sebentar, Pak. Pak, tolong, Pak, dengerin saya, Pak. Saya mau ketemu Ibu Sandra. Hei, Sakum. Apa-apaan ini? Ini, Pak. Ada serobot masuk, Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong izinin saya ketemu Ibu Sandra sebentar, Pak. Karena ini semua menyangkut hidup dan mati ayah saya, Pak. Saya mohon, Pak. Lepasin. Ibu Sandra tidak ada di rumah. Kalau kamu butuh bantuan, besok datang saja ke kantor saya. Saya yakin Ibu Sandra pasti ada di dalam, Pak. Saya mohon, Pak. Pergi, pergi. Sandra, lepaskan dia. Ibu Sandra. Apa Ibu Sandra? Iya. Tolongin saya, Bu. Saya mohon tolongin saya. Ibu satu-satunya orang yang bisa tolongin saya. Saya nggak punya harapan lain, Bu. Saya mohon. Saya tahu Ibu orang yang baik hati. Tadi saya dengar sendiri dari satu orang. Dia bilang dia teman Ibu. Ibu orang yang selalu menolong orang. Yang selalu bagi-bagikan obat kepada orang yang tidak mampu seperti saya. Tolongin saya, Bu. Hei, kamu itu nggak dengar saya ngomong? Di sini bukan tempat kamu minta bantuan. Sana pergi. Bu, saya terpaksa, Bu. Saya ngelakuin ini semua buat ayah saya. Sekarang ayah saya dalam keadaan kritis. Dia butuh satu obat. Ini resepnya, Bu. Jika saya bisa nebus obat ini, ayah saya insya Allah akan sembuh. Tapi saya nggak punya uang buat nebus resep ini, Bu. Saya mohon, Bu. Saya mohon tolong bantu saya, Bu. Sudah cukup, Sandra. Orang-orang macam ini nggak patut kamu manjakan terus. Pak, Bu, tolong saya. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Cuman ayah saya orang yang bisa saya harapkan. Saya mohon.
Ibu saya udah meninggal. Saya nggak mau kehilangan ayah, Bu. Tolong saya, Bu. Saya mohon. Saya mohon, Bu. Satpam! Seret anak ini keluar! Cepat! Mana tanggung jawab kalian? Cepat! Ya, Pak. Ini tugas kalian. Ayo keluar, keluar. Lepasin, Sandra. Ayo keluar, keluar. Bu, tolong saya, Bu. Saya mohon, Bu. Ayah saya bisa diselamatkan hanya dengan obat itu, Bu. Saya mohon. Siapa nama kamu? Amir. Satpam, bawa keluar, cepat! Ayo, masuk! Ayo, Keluar, keluar sebentar. Keluar. Sandra, tolong saya. Masuk! Keluar sebentar. Sandra, tolong saya. Bu, Ayo, tolongin keluar. saya. Bu, saya Udah. butuh obat, Bu. Lepasin saya. Keluar. Bu Sandra. Udah Bu keluar. mau Sandra, ngapain? tolong saya, Bu. Keluar, keluar. Lepasin. Nggak bisa. Ayo keluar. Keluar, ayo, keluar. Sono keluar. Dasar kamu. Bu Sandra. Udah. Tolongin saya, Bu. Saya mohon, Bu. Ayo, Bu. Udah, sono. Udah, sana pergi, pergi. Saya butuh obat, Bu. Saya butuh obat, Bu Sandra. Udah, sana pergi. Bu Sandra. Bu Sandra. Bu Sandra, saya butuh bantuan Ibu. Tolongin saya, Bu. Ini obat buat ayahmu. Ibu ambilkan sesuai dosis yang tertulis di resep. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Saya bisa ngerti kamu menjalankan donasi buat orang-orang miskin itu. Anak itu wajahnya Amira. Sandra, kamu dengar saya bicara apa? Iya, saya dengar. Kenapa kamu saya bicara malam melamun? Nggak apa-apa. Tapi saya harus pergi. Ada satu obat yang bisa menyelamatkan nyawa ayah kamu. Tapi obat ini memang harganya sangat mahal. Saya nggak tahu bagaimana cara kamu untuk mendapatkannya. Ini demi nyawa ayah kamu. Banyak yang ku lewati, jalan hitam di dunia, tak terhitung salah menodai. Masih ada kesempatan bagiku mendekatkan hati dan cinta kasihmu. Ku ingin bersihkan diriku dari segala dosa. Ini kan resep obat yang dibutuhin anak itu. Aku nggak bisa diam aja tanpa menolong dia. Entah kenapa, rasanya hatiku tergetar mendengar tangisan anak itu. Teguhlah dengan segala petunjuk jalanmu. Nah, maafin suami ibu ya. Masuk ke dalam mobil yuk. Ibu punya obat buat ayah kamu. Beneran, Bu? Alhamdulillah. Ayo masuk. Duduk dulu di sini ya.
Maaf, Bu. Apa Ibu tahu obat yang saya butuhkan untuk Ayah? Ini resep kamu kan? Ibu menemukan resep ini jatuh di teras rumah ibu. Kamu nggak usah khawatir. Di sini persediaan obat ibu banyak. Dan obat yang tertulis di resep ini persediaannya masih banyak. Karena baru aja datang dari Jerman. Alhamdulillah. Sebentar ya. Ini anduk buat kamu. Keringkan dulu badanmu. Ini obat buat ayahmu. Ibu ambilkan sesuai dosis yang tertulis di resep. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Insya Allah saya janji. Kalau saya udah punya pekerjaan, saya akan balas hutang budi Ibu. Saya akan balas kebaikan Ibu kepada saya. Terima kasih, Bu. Kamu gak usah pikirkan itu. Yang penting sekarang kita harus segera ke rumah sakit untuk kasih obat ini ke ayahmu. Ini baju buat kamu. Kamu ganti dulu. Terima kasih banyak ya, Bu. Bu Sandra itu seperti malaikat penolong untuk ayah saya. Insya Allah kalau saya udah dapat kerja, saya mau kok, Bu, ganti semua apa yang udah Ibu lakuin buat saya. Kartu nama saya. Kalau kamu butuh pertolongan, kamu telepon saya aja ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amira, Ya, mudah-mudahan ayahmu cepat sembuh ya. amin. Makasih ya, Bu. Dokter, Iya? saya udah mendapatkan obat untuk ayah saya, Dok. Dari mana kamu dapatkan obat ini? Saya ketemu dengan malaikat penolong saya. Baiklah, sekarang kamu boleh temani ayah kamu. Tapi ingat, jangan sampai ganggu istirahatnya. Akan saya siapkan obat-obatnya. Iya, Dok. Tiada selainmu. Ayah, sebentar lagi ayah akan sembuh. Meski kadang tinggalkanmu. Ayah, dokter tolong ayah. Ayah, dokter. Ayah, dok. Ayah, ayah. Ku ingin bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Ayah? 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 Ya Allah, suster, dokter tolongin ayah saya, suster, dokter! Ada apa, Mbak? Saya nggak tahu, suster, tiba-tiba ayah saya kejang-kejang seperti ini. Suster, tolongin, suster, tolong ayah saya, sus. Ayah, ayah, ayah harus bertahan, ayah. Ayah harus bertahan. Ayah harus kuat ya, ayah. Amira. Iya ya, ini Amira ya.
Amira. Ayah sabar ya. Ayah sabar. Amira. Kamu jangan kembali ke desa itu. Memangnya kenapa ya? Ya, kalau ayah emang nggak mau Amira kembali ke desa itu ya. Iya ya, Amira nggak akan kembali ke sana. Mulai sekarang kita akan pindah ya. Tapi Amira mohon ya, kita bahas masalah itu nanti aja. Mamamu. Mamaku? Ya. Mamamu di kota. Maksud ayah? Ayah sekarang tenang ya. Ayah nggak boleh ngebahas masalah itu. Ayah harus sabar. Ayah nggak boleh banyak bicara. Amira mohon ya. Amira mohon. Mama kandungmu ada di kota. Cari dia. Mamaku udah meninggal ya. Mamaku udah meninggal ya. Itu nggak mungkin ya. Amira, maafkan ayah. Selama ini ayah bohong sama kamu. Mama kamu masih hidup. Ayah Mira mohon ya. Ayah jangan bicara masalah ini dulu ya. Ayah udah ya. Ayah jangan bicara ini dulu ya. Waktu ayah sudah tidak banyak lagi. Ayah harus ceritakan semua ini sama kamu. Cukup. Cukup ya. Ayah jangan bicara ini dulu. Ayah cukup ya. Dokter, suster tolong ayah saya. Dokter, ayah. Dokter tolong ayah saya, dokter. Ayah harus kuat ya, Ayah demi Amira ya. Ayah. Amira. Cari mama kamu. Aku nggak tahu mamaku di mana ya. Aku nggak tahu mamaku di mana. Cari mamamu. Selamatin ayah saya, suster. Ayah. Silakan keluar, Mbak. Ya Allah. Ya Allah, tolong sembuhkan ayah. Dokter, gimana keadaan ayah saya, dokter? Dokter, tolong jawab gimana keadaan ayah saya. Ayah saya baik-baik aja kan, dok? Semalam saya udah kasih obat yang dokter minta, dan dokter bilang sama saya kalau obat itu bisa nyembuhin ayah. Tapi mana buktinya? Obat itu tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kondisi kesehatan bapak kamu. Dan ini adalah kasus yang kedua. Astagfirullahaladzim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong sembuhkan ayahku. Ya Allah, lindungi ayah.
Hanya Engkaulah yang dapat mengabulkan doaku, ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Friday! Friday! Iya, Pak. Kenapa kotak-kotaknya ada di situ? Itu stok obat yang kita punya, kan? Iya, Pak. Saya kan sudah bilang jangan dikeluarkan dulu dari kardusnya sebelum saya periksa. Iya. Saya minta maaf, Pak. Ini kenapa terbuka? Isinya jadi tinggal beberapa strip. Gawat. Kamu kumpulin kotak-kotak ini dan bawa pergi dari sini. Terus kamu cari strip-strip yang hilang dari kotak ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Sandra bilang semalam dia ngasih anak itu obat dari sini. Jangan-jangan obat palsu ini yang dia kasih ke anak itu. Siang, Mbak. Ayo, silakan. Bagaimana Ibu Sandra? Sudah siap untuk kami wawancara untuk artikel kami? Silakan. Saya mau ketemu Ibu Sandra. Ibunya lagi wawancara, Mbak. Mbak! Yang berkaitan dengan Ibu jahat! Maaf, Bu. Saya udah cegah, tapi dia maksa masuk. Amirah. Kenapa Ibu ngelakuin kesal seperti ini terhadap orang miskin seperti saya? Obat apa Ibu kasih untuk ayah? Kenapa sama ayahmu? Ada apa? Ibu bukan malaikat penolong untuk ayah. Tapi Ibu melainkan malaikat pencabut nyawa untuk ayah saya. Yayasan sosial yang selalu Ibu gembar-gemborkan, yang selalu Ibu bangga-banggakan, itu hanya kedok belakang untuk menutupi semua kesalahan Ibu. Orang itu, Ibu itu mau bunuh ayah saya. Ibu itu penjahat. Saya dikasih obat gratis sama dia. Tapi ternyata obat gratis itu obat palsu. Hah? Jangan ngomong sembarangan lo sama mama gua ya. Bokap lo meninggal. Emang udah ajalnya. Kalau lo berterima kasih sama nyokap gua. Dasar lo ya. Orang miskin yang gak tau diuntung. Jadi si penjahat itu ibu kamu. Bagus. Sekarang aku tahu. Kalian hanya orang kaya yang selalu memikirkan uang. Tapi kalian nggak pernah mikirin nasib orang susah seperti saya. Kamu jangan pernah mikir nyawa ayah saya itu nggak ada artinya. Cuman karena saya dan ayah saya orang miskin. Orang seperti kalian itu lebih buruk daripada binatang. Bahaya loh. Halo, Pak Johan. Gawat, Pak. Ini berita sudah menyebar kemana-mana, Pak. Ada kesalahan fatal. Obat palsu kita sudah tertukar dengan obat Ibu Sandra. Saya minta maaf, Pak, tapi saya juga belum tahu apa yang terjadi. Tapi Bapak tenang aja ya. Saya akan mencari tahu semuanya dan saya akan memastikan saya akan mencari karyawan yang bertanggung jawab masalah ini, Pak. Sekarang kita harus bertindak cepat. Kalau tidak, posisi kita akan terancam. Kamu harus cari, kalau tidak kamu yang saya habisi. Sekarang! Baik, Pak. Nggak ada berkas yang menyatakan bahwa ayah Anda dirawat di rumah sakit ini. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku.
di mana ayah saya, suster? Suster, tadi pagi saya yakin banget ayah saya masih ada di sini, suster. Tapi kenapa sekarang ayah saya nggak ada? Kenapa ayah saya nggak ada, sus? Maaf mbak, mungkin mbak salah ruangan. Di sini sudah 3 minggu kosong. Permisi mbak. Suster jangan jadi orang pembohong. Suster jawab pertanyaan saya, di mana ayah saya? Suster, di mana ayah saya, suster? Saya mohon, suster. Ini menyangkut hidup dan mati ayah saya, suster. Ayah saya sakit koma, sus. Permisi mbak. Suster! Dokter. Suster, ayah saya bernama Hasan Basri, dia dirawat di sini. Dia dirawat di unit gawat darurat, tapi kenapa sekarang dia dipindahkan? Sebentar ya mbak. Maaf, di daftar kami nggak ada yang bernama Hasan Basri. Mungkin ayah Anda nggak dirawat di rumah sakit kami? Nggak mungkin, sus. Baru tadi pagi saya tinggal dia sebentar. Masa sekarang dia nggak ada? Tolong, sus. Tolong cari, saya yakin pasti ini ada kesalahan. Sebentar ya mbak. Nggak ada mbak. Nggak ada berkas yang menyatakan bahwa ayah Anda dirawat di rumah sakit ini. Ayah? Kamu salah, Mbak. Ayah kamu nggak pernah dirawat di rumah sakit ini. Nggak ada data-datanya sama sekali. Nggak mungkin. Saya yakin pasti suster bohong. Semua bohong. Bohong! Itu kan dokter dan suster yang nangani ayah. Aku harus tanya sama mereka di mana ayahku. Dokter. Dokter. Demi Allah, dok. Dokter yang nyuruh saya untuk beli obat untuk ayah saya. Saya yakin suster dan dokter yang ngerawat ayah saya dari kemarin. Tapi di mana ayah saya, dokter? Di mana ayah saya? Dokter, jangan pisahin saya dengan ayah. Saya nggak punya siapa-siapa lagi selain dia. Saya mohon. Di mana ayah saya? Di mana ayah, dokter? Mbak harus keluar dari rumah sakit ini, Mbak. Karena Mbak telah mengganggu semua pasien. Saya nggak akan ganggu siapapun dan saya nggak akan ganggu suster. Asalkan suster bilang ke saya di mana ayah saya. Pak Sapam! Ya, suster. Pak, tolong ajak Mbak ini keluar. Baik. Pak, lepasin saya, Pak. Saya cuma mau nyari di mana ayah saya. Lepasin saya, Pak. Lepasin saya. Kenapa sih, Pak? Saya cuma mau cari ayah saya. Saya cuma nggak tahu dia di mana. Lebih baik Mbak pergi dari sini. Amira, kenapa kamu diusir dari rumah sakit? Kenapa dengan bapak kamu, Amira? Apakah pihak rumah sakit menyembunyikan bapakmu karena kasus Yayasan Sosial Sandra? Saya mohon bisa kalian pergi dari saya. Pergi kalian. Mbak Amira! Mbak Amira! Mbak! Mbak, Amira, jadi benar bapakmu sudah meninggal gara-gara obat palsu itu? Benar, Amira? Benar, Mbak? Mbak Amira? Mbak? Jawab dong, Mbak. Stop. Coba deh, tolong dong. Stop. Kalian nggak lihat anak ini lagi kesusahan? Kalian ini pada nggak punya perasaan ya? Udah, bubar sekarang. Kamu nggak apa-apa. Saya bantu ya. Ikut saya ya.
Ibu itu mau bunuh ayah saya. Ibu itu penjahat. Saya dikasih obat gratis sama dia. Tapi ternyata obat gratis itu obat palsu. Coba Mama lihat cek kampung itu. Saya mohon bisa kalian pergi dari saya. Pergi kalian. Bukannya berterima kasih sama Mama, tapi dia ngejelek-jelekin Mama depan umum. Ini bisa jatuh reputasi keluarga kita, Ma. Reza tunggu. Reza tunggu, Reza tunggu. Ibu Sandra, bisa wawancara sebentar Ibu Sandra. Ibu Sandra, maaf bisa wawancara sebentar Ibu Sandra. Apa benar Ibu bagi-bagikan obat palsu itu Ibu Sandra? Maaf, kamu jangan khawatir. Mereka nggak akan ganggu kamu lagi kok. Terima kasih, Bu. Ibu siapa? Nama saya Yani, saya mempunyai organisasi yang membela hak-hak asasi manusia, orang-orang yang teraniaya seperti kamu. Mereka udah nyembunyiin ayah. Sampai sekarang, aku nggak tahu di mana keberadaan ayah. Aku mau ayah, Bu. Itu juga akan menjadi tujuan kita. Kita pasti akan menemukan bapak kamu. Jadi benar, obat-obatan itu kamu dapetin dari Sandra. Sampai bapak kamu membunuh. Aku nggak mau ngomongin dia lagi, Bu. Aku benci sama perempuan jahat itu. Terakhir kali aku ketemu ayah. Ayah kejang-kejang. Ibu tahu sekali perasaan kamu. Tapi sekarang menangis aja tidak akan membawa perubahan apa-apa. Kita harus bertindak cepat. Kita harus cepat menyeret Sandra ke jalur hukum. Dan untuk itu, saya butuh bukti obat-obatan yang diberikan oleh Sandra. Aku inget banget, Bu. Waktu aku kasih ke dokter, itu hanya 1 strip. Mungkin setengah stripnya ada di dalam tas aku, Bu. Terus sekarang tas kamu di mana? Tas aku ada di tempat penitipan musola rumah sakit, Bu. Mang Ian, tolong kita putar balik, kita kembali lagi ke rumah sakit ya. Baik, Bu. Mas, saya mau ngambil tas saya. Maaf, Mbak, boleh lihat nomornya? Ini. Tunggu bentar ya, Mbak. Yang ini, Mbak? Iya. Mudah-mudahan masih ada sisa tabletnya ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, ini obatnya, Bu. Masuk. Misi Bu, Ada apa, Nang? ini ada surat buat Ibu. Kasih. Bersihkan diriku Males itu cek kampung. dari segala dosa yang telah ku Dasar pembunuh! hingga kini. Ku ingin bersih. Karena menurut saya manusia yang nggak punya perasaan seperti Bu Sandra sangat pantas ada di sini. Kalau Bu Sandra sebentar lagi bisa bebas. Karena mereka tidak mempunyai bukti yang cukup kuat. Dan obat-obatan yang diperiksa di kantor Bu Sandra, semuanya asli.